Salam Horas Menjua-jua Jua-jua Yahoo. Salam kebajikan. Amin. Puji Tuhan, sehari sesudah saya genap 71 tahun kita dapat bertemu dalam channel ini untuk merenungkan apa yang menjadi epistel untuk tanggal 2 November tahun 2025 yang kita sebut juga sebagai hari ke-20 setelah atau minggu ke-20 setelah Trinitas. Kita akan renungkan firman yang sangat indah pada kali ini dan tontonlah sampai selesai walaupun lama. Anda pasti berbahagia dan mendapat berkat dari Tuhan. Lalu bagikan video ini kepada kawan-kawan, ajak untuk mensubscribe. Dan terima kasih bagi orang yang sudah mensubscribe, melike, dan membunyikan loncengnya. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih ditentukan dari Yakobus 5 ayat 12 sampai 18. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan yang baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, buka hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu ini, dan tolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi kerajaan-Mu, dengarkan doa kami. Amin. Tema yang diusulkan untuk kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih mengatakan, Tuhan mendengar seruan hamba-Nya. Ditarik dari Evangelium
untuk minggu ini dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Yang juga soal berdoa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yakobus pada biasanya diyakini sebagai pimpinan jemaat di Yerusalem, saudara Yesus yang pada akhirnya mengikut Yesus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan Juru Selamat. Pada mulanya jemaat ini sangat kokoh dalam persaudaraan. Tetapi oleh karena tekanan-tekanan dari sekitar mereka jatuh miskin. Namun dalam kemiskinan mereka terus setia mengikut Yesus. Tidak seperti kita, sedikit-sedikit masalah sudah meninggalkan Yesus. Tidak dipahami sedikit, sudah mengutuki Yesus. Jangan begitu. Yakobus sangat ingin agar jemaatnya dan jemaat orang-orang Yahudi yang pada kemudian hari disebut sebagai orang Kristen Nasrani terus mendalami dan menghayati, mengamalkan pemahaman tentang mengikut Yesus dan menjadi orang Kristiani. Sehingga dia dalam suratnya ini menjelaskan tentang iman dan hikmat, keadaan rendah dan keadaan kaya, adanya kemungkinan datang pengujian dan pencobaan bagi orang beriman, dan yang paling utama juga bahwa orang Kristen harus tidak hanya pendengar firman, tetapi harus menjadi pelaku firman. Dalam pergaulan kehidupan di jemaat, Yakobus menganjurkan agar tidak memandang muka dan bersesuaian dengan teologi iman. Yakobus tidak bertentangan dengan Rasul Paulus, tetapi Yakobus sangat menekankan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan Paulus mengatakan dalam iman ada perbuatan, dalam perbuatan ada iman. Itu yang sebaiknya. Sumber dosa yang paling berat di zaman kehidupan jemaat adalah lidah. Karena lidah ibarat api yang bisa menyulut hutan, apalagi dalam musim kering. Jadi harus dikekang lidah itu. Dan untuk itu orang Kristen harus menerima hikmat dari atas, sehingga semua dapat diatasi oleh orang Kristen itu dalam kehidupan, dikejar-kejar, dikucilkan dari jemaat oleh Yahudi. Perlu jemaat menghindari pelampiasan hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Dan walaupun ada sebenarnya kebencian-kebencian, walaupun ada orang Kristen melihat banyak kesalahan-kesalahan dan dosa, tak usah orang Kristen memfitnah orang lain. Hidup Kristiani harus penuh perencanaan, dan dalam perencanaan itu orang Kristen harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan tersebut. Orang kaya dan orang miskin harus bisa hidup bersama di dalam jemaat dan membangun kehidupan sosial yang saling mengasihi. Dan tentu saja orang Kristen masih berada dalam penderitaan
Dan itu tetap sampai akhir hidup selagi masih di dunia. Tetap dalam penderitaan, tetapi kita harus bangga menderita karena Kristus. Dan kita harus bersabar dalam penderitaan, kata Yakobus. Ya, agar tabah dalam penderitaan, kita harus mengikuti teladan penderitaan para nabi. Dan terutama mengikuti teladan yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus Kristus. Dan di bagian akhir dari suratnya ini, yakni dalam perikop kita, Yakobus mengajarkan beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan Kristiani. Yang pertama kita lihat orang Kristen tidak perlu melakukan sumpah, tapi cukup berjanji. Dalam janji kalau dikatakan ya, ya, dan kalau tidak, ya tidak. Jangan berbohong dalam berjanji. Mengapa kita dilarang bersumpah? Karena apa yang kita katakan adalah tanggung jawab kita sendiri. Tak usah kita libatkan pihak surga atau pihak bumi atau pihak manapun ikut-ikutan dalam apa yang kita katakan yang sebenarnya. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Artinya kalau kita bersumpah atas nama Tuhan, padahal sumpah kita palsu, Tuhan kita kan jadi palsu. Jadi tidak usah diikut-ikutkan bersumpah. Dan memang kebiasaan orang Yahudi bersumpah kita tinggalkan. Dan kebiasaan orang Batak juga bersumpah dengan merbujak rangkang, kita tinggalkan. Itu tidak Kristiani lagi. Yang Kristiani adalah berjanji, dan dalam janji itu kita katakan, semoga Tuhan membantu saya menepati janji saya. Dan itu yang kita perjuangkan dan dilakukan dalam pengangkatan orang-orang Kristiani menjadi pejabat negara. Saya berjanji untuk ini, melakukan ini, dan setelah selesai, semoga Tuhan menolong saya. Dan amin. Jadi kita hindari melibatkan orang lain, pihak lain, entah itu iblis, entah itu Tuhan, entah itu bumi, entah itu siapapun, ya, untuk ikut-ikutan terlibat terhadap apa yang kita katakan benar atau kita katakan, kita jalankan, karena Tuhan hanya dapat menolong kita. Jangan melibatkan dalam hal itu. Memang kalau kita kan ya, kalau ya, ya. Kalau tidak, ya tidak. Karena kita punya dasar kebenaran Kristiani yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Jangan kita jatuh ke dalam dosa. Karena selain dari itu adalah dosa. Ini pengajaran Tuhan Yesus kita yang diteruskan oleh Yakobus. Kalau kita katakan ya padahal yang sebenarnya tidak, kita kena hukum sendirilah kita. Belum dihukum orang lain, kita terhukum sendiri oleh karena pendustaan yang kita lakukan. Makanya jangan setengah-setengah. Lebih baik diam daripada mengatakan ya padahal tidak, atau mengatakan tidak padahal iya. Diam aja.
agar tidak timbul dosa yang tidak diharapkan yang mengundang hukuman berat. Yang kedua, Yakobus menasehati umat Kristiani agar kalau kita menderita kita berdoa, kalau kita gembira bernyanyi. Itulah budaya hidup kita. Bergembira diungkapkan dengan bernyanyi, dan hati yang gembira adalah obat segala sesuatu, obat penyakit, obat badani, obat rohani. Dan ungkapan kegembiraan adalah bernyanyi, nyanyi sekuler dan nyanyi rohani. Nyanyian rohani dan nyanyian rohana yang baik ya bisa kita nyanyikan. Jadi kalau kita gembira nggak salah kalau senang dulu ya. Tapi nggak salah juga puji, marilah puji Tuhan gitu kan. Kita menari-nari, nggak apa-apa kok. Itu budaya yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau menderita, doa merupakan jalan keluarnya. Doa kepada Tuhan. Banyak macam derita. Derita batin, derita jiwa, derita badani, derita putus komunikasi, ya, derita tidak ada uang, derita pengangguran, banyak derita. Langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah berdoa. Dan berdoa memang di dalamnya tertera juga ada pekerjaan, bekerja. Makanya selalu ora et labora. Doa tidak pernah terlepas dari rencana kerja, kan kayak gitu. Dan rencana kerja yang didoakan itu berarti mau melibatkan Tuhan. Dan Tuhan tidak berdusta kepada kita, Dia menolong. Kalau sakit apa ya? Banyak macamnya, ada penyakit masyarakat, penyakit jasmani, penyakit rohani, psikologis, penyakit jiwa, ya, dan lain-lain. Banyak kali penyakit. Penyakit itu namanya adalah yang mengganggu kesehatan berpikir dan berbuat, dan itu harus diperbaiki. Waktu itu belum ada rumah sakit secanggih sekarang ini. Berbanding terbalik keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Kalau dulu tidak ada rumah sakit, balai pengobatan yang canggih, tetapi doa sangat canggih. Sekarang ini rumah sakit sangat modern, maju, tetapi doa tidak lagi canggih. Mengapa begitu? Karena orang tidak melihat hebatnya doa juga di zaman sekarang. Penting penatua dipanggil karena di mana 2 atau 3 orang berdoa dalam nama Yesus, di situ Tuhan dan bertindak. Bukan hanya beromong kosong, bukan hanya berkor-kor di situ. Makanya para pendatua yang berdoa juga melakukan ilmunya untuk meringankan penyakit badani, yakni dengan mengoleskan minyak, biasanya minyak zaitun, ya, minyak urut zaitun yang mujarab juga, melakukan obat-obat herbal dan lain-lain.
Ya sekarang ini dilakukan secara modern. Walaupun banyak obat-obat modern sekarang ini bukan semakin mengobati, tetapi semakin mempersakit kita. Kalau kanker tidak bisa diobati, tetapi dua bisa menghilangkan kanker yang sudah stadium 4. Banyak terjadi itu. Mari kita lihat di sana. Perlu kita ketahui bahwa dua meliputi banyak hal, bukan hanya kata-kata yang menjadi dua kita. Minyak yang dioleskan itu juga adalah bagian dari dua kita. Dan zaman sekarang pil-pil atau mana, propolis mana yang kita gunakan, nasihat psikolog dan psikiatri, nasihat rohaniawan untuk mengobati penyakit, menyembuhkan, itu adalah bagian dari dua. Jadi itu semua dua. Jangan dianggap terpisah itu. Jadi kamu disuntik itu adalah dua untuk penyembuhan. Kamu makan pil, kamu makan obat herbal, itu adalah bagian dari dua untuk penyembuhan. Karena kita Kristen ya, kita lakukan, kita terima semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah doa yang sungguh-sungguh, yang lahir dari iman, menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan biasanya doa akan tulus kalau dosa diampuni. Makanya kita selalu minta, Tuhan ampuni dosa kami agar permohonan kami bisa tulus sampai ke tangan-Mu dan Engkau kabulkan. Kalau dosa masih terus bertahan, nanti terhalang juga jawaban seperti kita. Makanya diampuni aja. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, kita ampuni orang lain. Ya kan? Kalau orang yang berdosa tidak ada di situ, ya kita sendiri yang mengampuni dosanya agar kita jangan rusak komunikasi, jangan rusak batin kita oleh karena dosa orang itu. Kalau kita hapus dosa orang, bersih batin kita bersih kan kayak gitu. Dan tulus semua. Kalau berhadapan ya saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Itulah pekerjaan termudah dan termahal dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga besar kuasanya. Khasiat doa itu luar biasa. Coba bayangkan kalau orang Kristen berdoa sungguh-sungguh agar seluruh dunia menjadi umat Kristen, pasti mereka semua yang tidak Kristen menjadi Kristen. Tetapi tandanya berdoa kita harus benar-benar Kristen. Jangan sampai seperti yang dikritik oleh Mahatma Gandhi. Ya. Aku suka ajaran Tuhan kalian itu, tapi kalau melihat kelakuanmu, aku tidak mau menjadi Kristen, kata. Ngeri juga itu kan. Jadi makanya perbuatan kita yang mentobatkan semua orang itu, karena perbuatan kita adalah bagian dari doa kita. Jadi berdoalah. Itulah doa yang benar, orang benar. Dan bila didoakan dengan penuh keyakinan, besar kuasanya. Karena kita bekerja dalam doa itu, dan Tuhan bekerja dalam doa itu. Diwujudkannya. Sama seperti Elia kan. Dia berdoa dan berbuat, dan Tuhan bekerja dalam pemiluan doanya itu. Baik menghentikan hujan maupun mendatangkan hujan itu kembali setelah 3,5 tahun. Ingat, dalam berdoa itu ada memang pengabulan dua macam.
hal mengabulkan doa itu dalam penyembuhan itu ada dua macam jawaban. Jawaban pertama sangat menyenangkan. Kalau saya dengar ada berita meninggal di rumah sakit, dia katakan, ya sudah sembuhlah penyakitmu saudaraku. Rest in peace lah di surga katanya. Jadi mati pun rupanya adalah penyembuhan dari penyakit semuanya. Asal mati di dalam Tuhan. Jangan menyesal kalau berdua akhirnya mati. Ya, pikirnya kalau si langsung ini mendoakan dari sehat dia katanya. Aku sering kalau aku sudah melihat orang mati, orang hidup di rumah sakit, jadi dia mati. Ya, saya menyesal juga, mengapa Tuhan harus mati gitu? Kurang ajar kau katanya sama aku. Apa salahnya kalau kau yang mendoakan orang padahal dia sudah harus mati? Apakah kau tidak bangga karena doamu orang masuk surga? Katanya sama aku kan. Sembuh penyakitnya semua katanya sama aku. Ya sudahlah. Apa bisa saya komentari? Nggak bisa. Tapi ada doa yang memang kita mintakan agar benar-benar sembuh, entah penyakit apapun itu. Penyakit masyarakat pun juga bisa sembuh. Dan Tuhan bekerja di sana. Kalau Tuhan menginginkan harus tatanan hidup yang sangat membahagiakan dan sangat bagus, Tuhan mengabulkan doa kita itu. Setelah Tuhan menginginkan kehidupan orang Israel dalam kerajaan si Ahab, begitu bisa menikmati hasil tanahnya, ya Tuhan mendatangkan hujan. Kalau tidak ada gunanya, untuk apa datangkan itu? Tetap musim kering bisa beri hukuman. Jadi kalau manusia mau menginginkan hasil yang akan dinikmati dan Tuhan bekerja untuk itu, waktunya akan betul-betul khotbah, doa terkabulkan. Doa bisa dijawab segera, doa bisa dijawab setelah lama. Saya juga sudah pernah mendoakan, diminta masyarakat agar hujan turun karena sawah mereka sudah kering kerontang. Ya, 6 bulan katanya tidak turun hujan. Mereka sudah KKR, tidak datang hujan. Tapi saya didesak untuk berdoa dari suatu kebaktian minggu. Dan saya tanya, mengapa apa yang perlu diberikan Tuhan sama kalian? Aku bilang, ya hujan awang katanya. Ya nggak ada payung kalian kok, nggak ada mantel kalian. Bagaimana kalau datang hujan pas waktu habis gereja? Bagaimana kalian lari? Aku bilang, ya biarlah katanya. Ya saya berdoa, dari mimbar itu saya berdoa. Habis kebaktian, amin, 3 kali, hujannya di terik matahari itu datang sangat deras. Matahari terik, 1 jam datang. Terkejutlah semua. Itu doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi hanya 1 jam, saya katakan Tuhan, tidak cukup 1 jam Tuhan hujannya. Maaf saya agak kasar berdoa tadi, bilang. Dalam hati saya bilang kayak gitu. Tapi malamnya hujan terus datang di kampung itu. Dan akhirnya mereka bersyukur kepada Tuhan. Bisa menanami sawahnya lagi. Kalau kita sungguh-sungguh mendoakan itu dengan penuh keyakinan, Tuhan pasti mau. Dan seorang yang berdoa tulus, yang penuh keyakinan, tidak mampu memohon kepada Tuhan apa yang Tuhan tidak mau berikan. Mulut ini tersumbat. Saya sudah pernah mendoakan agar orang sakit sehat. Saya katakan dalam hati saya, Tuhan sehatkanlah. Saya tidak bisa katakan kepada ibu waktu itu. Tapi saya katakan, Tuhan terserah kepadamu dah hidup orang yang sakit ini. Dan akhirnya dia mati sorenya. Sembuh penyakitnya kan gitu. Tapi kalau memang kita benar-benar pendoa yang penuh keyakinan, yang sangat akrab dengan Tuhan,
Tuhan juga mengajari kita untuk meminta apa yang akan diberikan dari Tuhan itu. Jadi jangan ragu, bersama Tuhan berdoa. Ya. Tuhan pasti mendengar seruan permohonan kita kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia, yang mendengarkan permohonan umatnya yang haus melihat tindakan Tuhan yang meneguhkan kehidupan dan mengatur kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Dan semoga kami dapat memahaminya dan menghayatinya, lalu melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memohon dan sempurnakan doa kami. Amin.